Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi dengan saya Stanley dalam renungan dan doa hari ini. Sebelum kita akan memulai renungan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami saat ini. Kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Adakah Iman di Hatimu? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat penting sekali buat kita saat ini. Kekasih Tuhan, kalau kita baca Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, ada satu perumpamaan yang sangat menarik, yaitu perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Dalam perumpamaan ini diceritakan di suatu kota ada seorang hakim yang tidak benar. Tapi di kota itu tinggal juga seorang janda yang sedang mengalami masalah secara hukum. Dan rupanya dia datang kepada hakim tersebut untuk meminta pembelaan terhadap perkara yang dihadapinya. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Ayat yang keempat, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kekasih Tuhan, di sini digambarkan tentang seorang janda yang terus-menerus datang kepada hakim yang tidak benar. Karena dia terus-menerus datang, akhirnya hakim ini menyerah dan mengabulkan permintaannya dengan motivasi yang juga sebetulnya tidak tepat, supaya dia tidak terganggu. Tapi kemudian perumpamaan ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya. Tentu ini sesuatu yang sangat menarik sekali, karena pada lanjutan dari perumpamaan ini, ayat yang ke-6 berkata, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Jadi hakim yang lalim yang terus-menerus didatangi dan dia merasa terganggu, kemudian akhirnya mengabulkan permintaan dari si janda ini. Nah, kemudian Tuhan Yesus membandingkan dengan anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya dalam hubungannya dengan Tuhan. Karena ayat yang ke-7 berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi topik ini dihubungkan dengan pertolongan Allah kepada orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihannya yang dikatakan berseru kepadanya siang dan malam. Ini adalah informasi yang sangat penting sekali dari ayat ini kepada kita, bahwa orang-orang pilihan Tuhan atau kita orang-orang percaya, Tuhan ingin agar kita berseru kepadanya siang dan malam. Hal ini bicara tentang relasi yang intim antara kita dengan Tuhan. Tuhan menggambarkan seorang hakim yang tidak benar aja kalau didatangi terus-menerus, justru dia akan mengabulkan permintaan sekalipun dengan motivasi yang salah. Apalagi Tuhan yang mengasihi orang-orang pilihannya.
ketika orang-orang pilihannya berseru kepadanya terus-menerus. Dikatakan, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ini adalah pertanyaan yang menarik. Tuhan ingin beritahukan kepada kita bahwa Tuhan itu mengasihi orang-orang pilihannya. Dan karena kasihnya, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dia tidak mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Namun, orang-orang yang dikatakan berseru kepadanya siang dan malam menunjukkan bahwa Tuhan ingin agar ada hubungan yang intim antara orang-orang pilihannya dengan Allah. Ayat yang ke-8 berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan segera, artinya tanpa menunda-nunda waktu untuk menolong orang-orang pilihannya. Tapi kemudian ayat ini diakhiri dengan satu pertanyaan yang sangat-sangat penting sekali. Dikatakan, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi pertolongannya yang tidak mengulur-ulur waktu, kasihnya yang luar biasa yang dia tunjukkan kepada manusia. Pertanyaannya adalah, apakah ada iman di hati kita? Apakah kita mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita berseru kepadanya siang dan malam? Apakah kita punya relasi yang intim dengan Tuhan? Apakah kita mempercayainya lebih dari segalanya? Itulah kunci bagi pertolongan Tuhan. Percaya kepadanya tanpa ragu, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka percayalah, dalam segala hal, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, apa yang kita minta kepadanya, apa yang kita serukan kepadanya, Dia Tuhan yang tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong kita tepat pada waktunya. Kekasih Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kekasih Tuhan yang sedang mengalami masa-masa yang sulit. Mungkin itu masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah ekonomi, masalah kesehatan secara fisik ataupun mental, atau masalah-masalah yang lainnya. Tuhan hanya ingin kita percaya kepadanya, beriman sungguh-sungguh kepadanya. Dan Tuhan ingin ada hubungan relasi yang intim antara Tuhan dengan orang-orang pilihannya. Mari kekasih Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Mari kekasih Tuhan, percayai Tuhan dalam segala keadaan dari kehidupan kita. Karena percayalah, Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Tanpa mengulur-ulur waktu, Dia menolong kita karena kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Kiranya firman Tuhan ini membekali kami untuk kehidupan kami ke depan, agar hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kembali hamba berdoa buat setiap kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami sakit. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong mereka yang sakit diabetes, yang sakit tekanan darah tinggi ataupun tekanan darah rendah, yang mengalami sakit liver, yang mengalami sakit paru-paru, yang mengalami sakit jantung, yang mengalami sakit lambung, yang mengalami sakit saraf terjepit, yang juga mengalami sakit pada tulang, dan juga mengalami sakit kepala, sakit
sakit yang lain yang tidak kami sebutkan. Kiranya Tuhan menjamah menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat kekasih Tuhan yang sedang menghadapi masalah dalam rumah tangga, baik itu hubungan suami istri, hubungan anak-anak dan orang tua, hubungan mertua dan menantu, hubungan dengan saudara-saudara yang lain. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong. Berdoa juga buat kekasih-kasih Tuhan yang mengalami masalah secara finansial. Kiranya Tuhan Engkau tolong, Engkau yang cukupkan segala yang diperlukan, pekerjaan, dalam usaha. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati. Berdoa juga buat kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki keturunan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati buah kandungan mereka agar memiliki keturunan yang baik. Kekasih-kasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki pasangan hidup, kiranya Tuhan memberkati, berikan pasangan hidup yang sesuai kehendak Tuhan. Bagi kekasih Tuhan yang saat ini terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa dosa atau beban-beban yang mengikat, kiranya Tuhan Engkau yang lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kekasih Tuhan yang ingin mendukung channel ini, mari silakan bisa subscribe, bisa like, komen, dan share video ini, bagikan kepada kekasih Tuhan yang lain agar menjadi berkat buat mereka juga. Terima kasih, Tuhan Yesus.